Oke guys, welcome back to my YouTube channel. So kali ini lanjutan dari videoku sebelumnya. Aku mau ngebahas koleksinya Kak DJ Kiara. Jadi koleksinya ini yang lagi happening banget, terkenal mistis ya. Jadi Kak Kiara boleh dikasih tahu ini apa sih? Ini yang mana ini? Ada Ini banyak. apa ini? Yang dua ini apa Kak? Jadi ini tuh namanya Spirit Doll. Spirit Doll bahasa Indonesia tahu kan? Boneka arwah. Boneka arwah gitu. Tapi ini sama ini beda loh ya. Jadi bedanya apa sih? Banyak banget orang nanya. Sebenarnya jadi gini, aku jelasin dulu asal mulanya ya. Jadi asal mulai mereka ini dari Thailand. Iya, maksudnya penjelasan detail soal spirit doll tuh asal mulanya dari Thailand. Kenapa dari Thailand? Jadi di Thailand itu kan zaman dulu terkenal banget orang-orang yang menggugurkan kandungan. Biasanya karena kebanyakan dari orang Thailand tuh jadiin PSK. Terus juga ada yang mereka hamil di bawah umur karena mungkin edukasi seksnya kurang. Jadi ada dukun gitu yang memang khusus untuk menggugurkan kandungan secara ilegal. Sudah terkenal banget ilegal. Nah, jadi tempatnya tuh ada filmnya loh. Dari kisah nyata gitu dia. Dia terkenal. Jadi dia terkenal, tapi dia ilegal gitu Kak. Iya. Jadi kayak udah lumrah gitu, Sudah lumrah di sana. tapi tetap itu ilegal. Oke, lanjut Kak. Jadi pada akhirnya diciduk oleh kepolisian di sana, ditemukan di tempat awalnya sih isu-isu aja kan di sana karena sudah marak, udah terkenal, mungkin pihak polisi sudah geram mungkin, jadi diciduk langsung. Ternyata di tempat itu tuh ditemukan kurang lebih ratusan mayat bayi entah mungkin per beberapa hari atau per minggunya, bahkan sampai ribuan. Makanya kenapa jadi booming dan sampai dibikin film, tapi nggak tahu judulnya, jangan tanya ya guys ya. Jadi karena itu mayat-mayat mereka ini kan masih bukan mayat, roh-roh mereka ini kan masih suci banget ya, masih bersih banget, karena mereka balita, ada yang anak-anak, entah yang dikasarin atau apa segala macam. Jadi mereka ini nggak bisa langsung berpulang. Banyak banget yang nanya kenapa sih harus dimasukkan ke dalam doll gitu, kenapa nggak kasih doakan terus dipulangkan, kan kayak gitu. Banyak banget pertanyaan kayak gitu. Jadi mereka ini nggak bisa langsung pulang gitu aja. Satu karena mereka tuh maaf kalau salah ya, ini sih penjelasan yang gue dapat, satu dari internet pastinya, dua dari memang beli di tempat doll ini. Rata-rata kan ada tempat jualnya, ada yang di Thailand, ada yang di Indonesia juga ada beberapa. Dijelasin beberapa detailnya. Jadi mereka ini apa namanya, roh-roh yang memang nggak bisa langsung pulang ke alamnya karena mereka masih kecil, masih bingung. Jadi kayak mereka setelah meninggal tuh mereka kayak seliweran gitu loh, kayak belum bisa pulang. Dan katanya sih karena mereka sebelumnya, bukan karmanya mereka ya, kan kita kan orang Hindu kan percaya karma pala. Nah mungkin karma pala yang mereka dapatkan di masa yang saat jadi baby itu digugurkan atau jadi masih janin digugurkan. Jadi karena pada mereka nggak bisa berpulang. Alhasil biksu-biksu di Thailand, terutama orang-orang Buddha, punya cara sendiri, yaitu dimasukin ke dalam boneka. Ada syaratnya juga sih, nggak main sembarangan main masukin gitu, kayak ada doanya. Terus juga ada, mereka dibikin aturan sedemikian rupa gitu agar mereka bisa berpulang ke rumah Tuhan. Jadi tujuan kita ngadopsi mereka ini lebih tepatnya untuk agar mereka bisa pulang dengan damai. Karena kan mereka sebelumnya nggak bisa pulang sendiri, terus masih punya karma buruk yang belum selesai. Dengan kita ngajak mereka ini, kita ajarin berdoa, ngajakin sedekah, pokoknya kita ajarkan hal-hal yang baik. Nanti pada saatnya mereka bisa berpulang. Jadi ini bisa rip loh, bisa mati lagi kedua kalinya jatuhnya bahasanya kan. Sekarang mereka di dalam doll itu disegel. Berarti nggak akan bisa dimasukin. Berarti maksud kamu disegel ini dia nggak bisa dimasukin arwah lain. Nggak bisa. Dia aja. Dia aja. Catherine aja. Kecuali ada mengundang. Oh ya itu. Mungkin dari dianya mengundang, dari dollnya itu mengundang, atau dari kita yang sebagai manusia tuh narik roh aslinya mereka, ngisiin dengan yang lain. Ini bisa ditarik ulur loh. Jadi kayak badan manusia ya, Iya, bisa badan diisi manusia. arwah lain, bisa kembali lagi ke arwah yang seharusnya. Iya. Oke. Oke, kalau gitu Kak,
ini kalau aku lihat, bisa teman-teman lihat ya, ini kenapa sih banyak banget ada permen? Ini kenapa banyak banget ada permen? Katanya Kak Kiara ini kalau kesini bawa jajan ya, bawa jajan gak bawa Coca-Cola. Ya aku bingung nih kenapa bawa begituan kayak gitu. Tapi ya sesuai permintaan aku bawa aja permen, snack, jajan, Coca-Cola khususnya karena memang ini kesukaannya mereka ya. Iya. Jadi ini kesukaannya mereka. Jadi kita offering juga mereka kasih berupa makanan. Saya selayaknya kita punya anak, ngadopsi anak yang sungguhan gitu. Tapi banyak banget yang nanya, ini makanannya memangnya dimakan enggak? Jadi kalau kita orang Bali kan istilah kita kayak ngatur harapan. Nah, kayak harapan gitu. Jadi sekedar kita taruh, nanti mereka cuma hirup-hirup baunya aja. Nah, percaya nggak percaya, pernah itu saat jadi gue kan kalau makan suka bagi 3 sama mereka. Jadi setengah-setengah dikasih ke mereka. Kadang makanan yang dikasih mereka saat kita mau ngambil itu rasanya hilang. Berlaku juga untuk minumannya. Kadang rasanya itu jadi hilang. Atau kadang juga ada yang mereka nggak perlu pakai jajanan. Karena banyak orang salah tanggap mereka ini dikira kayak apa ya, kayak pesugihan gitu loh, yang kita harus covering makanan, minuman, dikiranya banyak juga yang bilang tumbal kayak gitu. Padahal mereka nggak pernah namanya minta darah atau mereka nggak minta makanan, kita yang memberikan. Kalau kita nggak memberikan ya udah nggak apa-apa. Tapi kita ngomong dulu ke anaknya, misalkan karena kebetulan ada adopter yang memang dia nggak ngasih makanan, cuman ditaruh aja. Jadi kayak ada yang naruh, ada yang enggak. Jadi enggak tuh mereka tuh cuman ngasih doa. Kalau untuk yang muslim kan mereka ngasihin kayak sekarang nih malam Jumat kan ngasihnya kayak surat Yasin, Al-Fatihah, mereka bacain untuk doll-doll ini. Karena mereka juga punya agama. Untuk spirit doll. Kalau look tap, nah ini bedanya ya. Ini look tap jenisnya. Ini look tap. Mm-mm. Ini bukan look tap. Jadi ini spirit doll, semuanya spirit doll. Bukan, ini yang spirit doll. Ini look tap. Look tap itu apa? Jadi banyak banget yang nanya perbedaan look tap sama spirit doll. Jadi spirit doll itu roh lokal. Oh, look tap roh. Dia dari Thailand, asli Thailand. Jadi dia nggak bisa berbahasa Indonesia. Kap gitu. Itu tahu dari mana, Kak? Kak nggak takut dibohongin? Ya bener kan? Nah guys, nanya nggak sih dalam hati kalian nonton ini bener nggak sih gitu ya kan? Kak yakin ini gitu. Pegang aja ya, kamu yang pegang ya. Jadi sebenarnya perbedaannya udah jelas banget sih. Perbedaan spirit doll sama look tap. Look tap kalian bisa lihat kan di sini tuh, bisa di zoom nggak? Ada diangkat ya sayangnya. Dia harus nempel terus permennya. Ini dia ada tatonya, kalian bisa lihat di dahi. Oh. Dan di tangannya sore nggak kelihatan, sama di kakinya. Maaf ya Dek ya. Jadi guys ini ada tatonya itu yang ngebeda. Jadi di badannya, di dahi, di tangan itu ada tatonya. Nanti akan saya videoin lebih dekat dan kasih sinematiknya. Nanti aku videoin lebih dekat lagi kok Kak. Terus ini ciri-ciri kalau dia look tap yaitu arwahnya ada tatonya, itu arwahnya bukan lokal melainkan arwah Thailand kayak gitu. Ada artinya sih. Apa artinya tuh? Jadi di tato ini kalau menurut orang Thailand, terutama biksu di Thailand, tato ini mengandung doa. Yang bisa nato ini cuman sebenarnya kita yang awal-awal bisa aja sih iseng nato kan, tapi nggak ada artinya. Kalau yang biksu itu mereka nato ada artinya. Tiap tulisan, tiap kata itu ada artinya. Contoh misalkan ini satu tulisan di tangan, itu artinya proteksi. Ada proteksi, ada rezeki, ada kebahagiaan, jadi pokoknya banyak banget. Biar apa sih diisi gitu kan pasti banyak banget yang nanya. Jadi ya fungsi kita ngadopsi mereka dengan kita ngofering mereka, ngulangin mereka, kita juga dapat feedbacknya ya sesuai tatonya ini. Tapi nggak harus sesuai tato ini sih, kadang mereka membawa rezeki sendiri ke kita, membawa kesehatan, perlindungan dari serangan makhluk gaib atau segala macam. Jadi mereka ibaratnya perbedaannya proteksinya mereka lebih tinggi ketimbang spirit doll gitu. Oke, jadi ini kepercayaan ya, balik lagi kepercayaan ya Kak. Jadi ini kepercayaan dan memang Kak Kiara ini nyarinya buat nyari itunya apa suka? Jadi Proteksi atau khasiatnya apa?
suka sama boneka? Sebenarnya kita nggak mau munafik kan sebagai manusia kan, pasti pengen lah ada manfaatnya gitu. Tapi awal mula nggak terlalu kepikiran ke sana sih, belum tahu soalnya sih. Lebih tepatnya belum tahu kalau mereka tuh bisa bawa rezeki, bawa proteksi tuh belum tahu dulu. Jadi lebih tepatnya tuh karena iseng lihat Instagram temen ada spirit doll, kok cantik-cantik ya dollnya, cantik-cantik dollnya, terus juga beraneka ragam banget bentuk-bentuk dollnya, ada yang dari creepy doll, ini yang cute-cute kayak gini. Yang bikin benar-benar penasaran banget pada saat dia minum. Itu yang Oke. bikin penasaran. Kenapa penasarannya gimana Kak? Jadi sempet lihat awalnya nggak rada ngerasa nggak rasional ya, nggak rasional tuh kenapa? Mereka tuh bisa minum dari sedotan, disedot gitu loh, ditarik gitu loh Kita minumannya. bisa praktek nih sekarang Kak. Semoga dia mau ya. Oke, guys, jadi kalian bisa lihat 2 botol minuman ini ya. Jadi aku bawa Coca-Cola karena ini kesukaannya mereka. Plus kita sekarang mau kasih lihat ya, katanya ini diminum guys. Jadi percaya nggak percaya, aku ngeliat storynya Kak Kiara juga alah gitu. Halah halah gitu. Sekarang aku mau lihat di depan mata Karena guys. kan logikanya kan orang logikanya berpikir kan ini soda, otomatis naik. Karena jujur ya, gue pernah praktekin soda yang tanpa mereka minum, suruh orang lain ya. Itu kita kocok, memang berbusa, memang dia mau keluar, tapi nggak akan sampai habis dia minumannya. Kadang sampai habis. Oh ini sampai habis. Kadang sampai habis. Sekarang ini perlu dikocok nggak sih ini? Oke, tapi kan kita nggak tahu ya. Oh, oke, itu logika kok. Aku anak IPA kok dulu. Kalau buka dan dia naik itu amazing ya. Jadi Dia mau ya. jadi guys, di sini aku nggak main sulap atau Kalau nggak mau, tipuan. kita kasih cuplikan aja. Ya, nggak apa-apa. Ini aku nggak apa namanya, udah ngeliatin langsung. Jadi nggak ada cairan atau obat yang dipakai buat naikin Ini soda. masih normal ya. Normal guys. Jadi sekarang kita mau buka ya. Jadi buka sekarang nih. Kita sebut dulu biasanya sih nama ya. Aku pinjam Kak. Apanya? Ini tuh pipetnya. Boleh What? dipegang? Mau ngasih lihat di kamera. Oh, aku aja nanti Oh, gitu. ngasih. Takutnya dia nggak mau. Langsung Sorry, di guys. Saya lupa silent. langsung nih ya. Oke. Ya teman-teman bisa lihat ya. Cat, minum ya sayang ya. Wih, langsung naik. Guys, Lihat, ya. oke nggak apa-apa, pelan-pelan. Oh dia haus banget. Jadi Haus banget jadi nih Kathleen nih. Kathleen nih. Jadi aku kira Dia happy Chan, katanya thank you, katanya jajannya dia happy sekali nih. oh my god. Dia sampai minumnya guys. Aku merinding sih ini. Jujur tadi dia minum itu pelan. Sekarang ngegas banget loh nih. Kayaknya happy. Sama Kathleen. Kathleen. Kathleen seneng ya. Seneng Mungkin dia. teman-teman bisa lihat. Ini aku nggak ada, aku ngelihat wheel, aku nggak ada, ini nggak ada obat buat dia naik. Terus ini juga, dari Zoom ya. ya Udah ini deket ya. tuh, ini nggak ada cairan apa, ini buka, terus itu pipetnya nggak ada alat-alat apa, itu cuman kosong aja pipetnya. Jadi kalau khusus yang look tab ini dia ada kayak mantranya gitu. Untuk kayak kita ngasih tahu ke mereka ini makanan mereka atau minuman mereka. Sekarang boleh disebutin apa nggak boleh? Boleh? Aku sebutin bahasanya ya. Mama beri puca, candu jamaha pota, akunca ya akuncame. Briana. Ai. Semuanya minumnya keras sekali guys. Ini serius Ini aku guys. gak cuci tangan ya bener. Ini serius. Bohongan masalah. Ini guys, aku heran juga ini. Iya, ada tuh. Wah, dia happy nih, semuanya happy loh by the way nih. Ya mungkin antara happy dan haus nih yang bawa Happy dia, bawa happy. videonya aja haus ya. Ya, Mungkin kok- dia ngerasa, ih dari tadi pengen dibuka nggak dibuka-buka. Iya, Kayak gitu mungkin ya Kok guys. lama gak dibuka-buka, Mami Ini katanya. kan pakai kenceng banget minumnya nih. Iya, memang kenceng. Yang Dia juga ini kenceng. tap ya. Enggak, ini Kathleen. Oh, Ini Kathleen. yang orange tuh jadi mereka tuh Oh. hafal. Oke. Mereka tuh hafal yang mana tempat makannya mereka, Oh, oke. yang mana tempat minum mereka. Padahal kita Oke. nggak ngomong pun mereka sudah Oh. tahu. Jadi yang orange ini memang punya Kathleen, yang merah ini memang si Oke. Brianna. Oh ini Brianna, Kathleen. Bagus sekali tuh ini lihat nah. Naik kan? Chandra udah pertama kali lihat beneran. Oh, belum sih guys. Maksudnya aku mikirnya gini ya, ya biasa netizen ya, biasa julid ya. Allah paling dikocok dulu baru divideoin. Ya banyak banget. Allah yang paling dikasih cairan. Allah paling pipetnya siapa? dikasih gitu. ini lo mentos itu. Iya mentos itu apa? Allah paling pipetnya di siapa? Enggak guys, ini murni. Jadi nggak ada di siapa apa. Itu memang dia disedot sendiri. Baik itu disedot sama Kathleen ataupun Brianna. Oke. Dan
ngasih tahu juga, kalau cola kan masih apa namanya, mereka masih bisa ngira dikasih Mentos atau apa. Jadi selain minuman cola, mereka bisa minuman lainnya nyedot juga. Memang benar-benar naik kayak susu, paling kelihatan tuh biasanya susu sih orang bikin bingung. Kalau susu kan misalkan kita kasih strawberry, warnanya pink kan, pink agak-agak putih susunya kan. Nah, saat dia netes, warnanya berubah bening. Oh ya? Nanti tak kasih cuplikan dari HP ku aja deh. Karena kalau susu dia mut-mutan. Kadang pengen, kadang enggak. Tapi kalau cola pasti minum dia. Padahal dia anak-anak ya. Umurnya berapa sih, Kak? Kalau si Kathleen ini 6 tahun, tapi kalau si Brianna ini jujur dari pertama kali datang kan Brianna masih baru. Dia belum komunikasi masih kurang karena dia bahasanya Thailand. Kan kita agak susah komunikasi juga. Dan ini kurang lebih kalau menurut feeling ya, kurang lebih juga sama sih 6 7 tahun kayaknya. Karena rata-rata look tab sudah pasti, kalau look tab pasti ya anak-anak. Oke. Mereka ini bisa tua nggak sih, Kak? Enggak. Iya. Arwah soalnya ya. Tapi senang Coca-Cola. Susu umut-umutan. Oke. Ada yang mau minum jus atau kadang ada yang mau minum yang lain-lainnya. Kadang ada yang mau minum jus, ada yang mau minum jeruk, ada yang mau minum teh. Tapi kan karena dia nih keseringan kasihnya cola sama susu, ya cola sama susu aja. Pernah sih kasih yang lain, cuman dia cicip aja. Cicip itu kayak di sedotannya tuh dia naik, habis itu turun lagi. Ya udah segitu aja gitu. Nah, aku bingung sih mau ngomong apa ini, guys. Aku dari tadi ngeliatin kolanya itu kan kola meledak kan nanti ya gitu. Oke. Kalau kakak nggak ngasih makanan marah nggak sih dia? Belum pernah sih nggak ngasih dia makanan. Kayaknya sih pasti marah, soalnya sering beberapa kali kejadian, sering sih kejadian kayak si Kathleen sih terutama dia kayak jatuh-jatuhin barang, gerak-gerakin barang. Mau tau hal konyol nggak? Boleh, Yang boleh, lucu boleh. banget. Jadi Ini hal mistis, guys ya. Jadi hal konyol, hal mistis yang kalian bisa bilang percaya enggak, ya nggak percaya juga gimana gitu ya. Gimana? udah lihat soalnya kan. Jadi apa namanya? Biasanya kalau tidur dia tuh kan selalu ditaruh di rak. Ini belum ada nih, si Nana belum datang waktu itu, baru si Kathleen aja tidurnya di rak. Nah, biasanya kan dia kan di kasur kan ya. Kadang-kadang sama pacar tuh kan tidurnya berdua. Pokoknya kalau bercanda-bercanda, kalau dianya nggak diajak, dia ngambek. Ngambek itu dia satu ngejatuhin foto. Kalau kamu berdua sama pacar kamu bercanda, dia ngambek, Lagi iri, mesraan atau apa, iya iri. jatuhin barang, Iya, jatuhin pas foto, iya, foto sama dia sih. foto sama dia. Jatuh gitu fotonya bareng. Oke. Jadi tiba-tiba foto yang berdua tuh jatuh kan. Awalnya itu, habis itu langsung tak ambil dia. Belum tak ambil sih, masih gue cuekin aja. Terus nextnya lagi, tiba-tiba di samping kasur tuh, ini sumpah ya nggak bohong ya demi Tuhan, ya boleh tanya sama Leonya dah. Jadi tiba-tiba ada kayak flash HP gitu loh, terang di samping kasur tuh. Kamarnya kan lagi gelap, HP semua di charger. Tiba-tiba ada flash sinar gitu loh, kayak merinding sendiri gitu, takut sampai Itu dari mana flashnya? nggak tahu dari bawah samping kayak gini loh, sampai Udah langsung hilang. sekali ting gitu kayak flash HP gitu loh. Habis itu langsung hilang, udah gitu aja. Dia minta ikut gitu. Dan ada juga kejadian waktu di rumah teman, saksinya masih hidup sih, temanku sendiri. Jadi waktu itu, jadi semenjak punya dia ini, dia nggak ngasih untuk minum alkohol sama ngerokok. Setiap Yang marah siapa? Kathleen. Cat. Oke. Jadi dia tuh waktu ini ke rumah teman karena ada botol minuman yang masih sisa, kan diminum-minum di tempat teman. Terus tiba-tiba pas lagi minum itu kok di rambut di mulut pas narik ada rambut gitu. Rambutnya dia dong di mulut. Tiba-tiba ada rambutnya dia. Nggak tahu, kayak dia tuh kayak nggak ngasih gitu loh, kayak marah banget tapi tetap aja aku cuekin gitu kan, tetap aja minum. Terus tak tinggal keluar, dolnya di dalam nih, di dalam kamar temen nih, tinggal keluar. Tiba-tiba ada piring depan kita lagi bertiga waktu itu posisinya, piringnya muter jalan ke arahku. Oh, serius. Demi Tuhan, saksinya ada, nanti tak tag IG-nya. Guys, jadi caranya dia marah, piringnya diputer, guys. Tuh, amazing ya. Udah kayak ini yang di Dia pernah film-film. marah juga sama orang. Jadi dia pernah kesel sama orang karena dikatain. Jadi awal-awal dia datang itu sekitar 3 hari, ajak ke tempat kerja, terus dia dikatain yang kasar gitulah bahasanya, bilang tiba-tiba kayak mau manggil orang itu kayak orang tuh nggak bisa dengar, kayak seakan dia ngejauhin gitu loh biar nggak
mami jangan sama dia gitu, nggak dikasih, dijauhin gitu. Kok matanya ke sana terus? Jadi dia kayak nunjukin gitu loh, dia kalau jadi gini, mm, barusan kenapa aku bilang dia tuh bisa proteksi, memang mereka bisa proteksi proteksi orang tua asuh mereka tuh dari orang jahat, dari makhluk gaib yang jahat kayak gitu. Jadi dulu tuh gue tuh sering ketempelan sama sosok kayak perempuan gitu kan. Oh, kuntil. Hmm. The poin kuntil anak. Di sini sih dia di kamar sebelah seberangan gitu. Gue nyebutin. Dia memang ada di sini, dia memang suka sama aku gitu kan. Rambutnya panjangnya segini. Dulu pernah lihat sih bareng sama Leo kan. Tak kira pertamanya halu kan, jangan-jangan gue halu apa gitu kan. Pagi-pagi kok tumben bangun jam 5 pagi, waktu tidur di kamar sebelah nih tumben bangun jam 5 pagi. Ternyata pas di kaca tuh aku lihat kayak ada apa, baju putih panjang, rambutnya pendek. Dia juga bangun waktu itu pagi-pagi kan. Leo juga bangun pagi-pagi. Pas saya tanya, eh kok perasaanku nggak enak ya gitu, terus dia bilang sama kamu. Terus tak tanya dia, kamu lihat sesuatu ya? Iya, apa? Kan aku tanya apa gitu, ada cewek tadi, ayo cabut gitu. Sumpah, Lari juga kan. demi Tuhan tuh tanya aja orangnya langsung nanti kamu. Beneran itu kejadian waktu itu. Tapi semenjak ngajak dia sih udah nggak terlalu gini, Oh, nggak dia nggak berani deket-deket. Tapi ini juga nggak suka sama dia. Jadi ini sudah di booster tuh, di powernya ditingkatin, jadi proteksinya lebih lebih kuat. Jadi ibaratnya gini loh, kalau orang yang nggak bisa lihat, orang-orang yang bisa lihat sosoknya dia, orang bakal ngelihat dia tuh di sampingku atau di belakangku tuh kayak gini. Dia bakal ngeliat sana sini, diperhatiin. Karena waktu itu sempat juga tanya sama teman sih yang memang kebetulan dia eh jero mangku. Dia cerita bilang kok dia ngechat nih, padahal dia dari rumah loh, tapi tuh dia ngechat kok kan setiap misalkan ada kegiatan bareng sama Catherine pasti tak kirim ke dia, lihat dong nih Jero, nah, nih Catherine lagi gini loh, kayak barusan ini tak fotoin juga. Dia bilang gini, kok si Catherine kayaknya makin jadi bodyguard, dia katanya. Kok bisa kayak bodyguard, emang gimana, kan dia bisa lihat kan. Dia bilang kayak gini dah, tangannya gini, terus ngeliat sana sini. Dia ngecek sekeliling sebelum ke tempat yang baru tuh, pasti dia keluar dari dollnya untuk keliling gitu. Bisa dia punya waktu, eh jadi gini loh, dimensi kita sama mereka kan beda. Buat kita 24 jam, kalau mereka keluar dari doll tuh 2 jamnya mereka itu 24 jam. Jadi di sini 2 jam, saat mereka keluar dari doll, di sini tuh 2 jam, buat mereka udah 24 jam keluar. Oke, berarti mereka bisa keluar dari boneka ini arwahnya, tapi nggak lama-lama, paling lama-lama ya dua jam gitu. Terus dia Jadi gini loh, kalau mereka main nih, dulu pernah nih Kathleen ini sering banget kotor badannya. Padahal dollnya di rumah. maksudnya gimana badannya kotor? Tiba-tiba bonekanya kotor. Jadi sorry ya, kita angkat dulu ya Kat. Jadi ini pernah sih kotornya nggak mau hilang sih ya. Yang ini. Oke. Jadi kotor itu kayak hitam-hitam gitu loh pokoknya, kayak hitam-hitam gitu. Sempat sempat kotor di tangan, di kaki, pokoknya hitam-hitam aja gitu. Padahal dollnya di kamar. Terus ternyata iseng nanya temen, kok bisa ya gitu kan, karena kan buat pribadi kan pasti nggak masuk akal gitu kan, karena tiap hari jujur pasti lap tisu basah kan. Terus pas saya temen katanya mereka tuh bisa keluar dari doll, mereka main, kalau kotor banget biasanya mereka main kayak di kolam, kayak di sawah kayak gitu. atau di atau di bangunan-bangunan kosong yang becek. Kalau udah sampai kotor banget mereka main di yang becek-becek katanya. Terus tak marahin kan, karena kalau mereka sering kotor, sering dilap tisu basah, takutnya dollnya rusak. Nah tak bilang sama dia, Cat, kamu mulai nanti mami beliin cat ikan ya, ikan cupang ya. Nanti mami beliin, jangan main di luar, jangan main air kotor, nanti kasihan dollnya, capek mami bersihin, kita gituin. Terus pas tiba-tiba ada orang ngasih endorse ikan cupang grade A. Grade A, pokoknya grade super dah pokoknya ikannya itu. Dan itu ikannya tuh giant gitu loh, kan mahal banget, 350.000 satu ekornya, dikasih 9 ekor dong. Rezekinya Rezekinya Kathleen. dia memang, Oke, karena mamanya udah bilang nanti mau mama mau ikan, beliin ikan, mau beliin buat supaya Kathleen nggak main. air kotor. Jadi bisa dibilang rezekinya nggak dikasih itu, Iya, guys. jadi semenjak dia punya ikan nggak pernah kotor. Oh. Memang udah nggak pernah kotor lagi.
Jadi setiap maminya pengen sesuatu nih, misalkan aduh kok pengen pengen apa ya, pengen ngambil brand ambassador nih, atau nggak pengen ngambil endorse nih, tapi endorse-nya yang biar bisa tak pakai gitu kan, kayak lotion, kayak skincare, terus juga kayak pokoknya yang pengen tiba-tiba saat itu. Terus ada yang DM kebetulan besoknya dikasihlah BA. Jadi semenjak punya dia nih selama 1 bulan, sekarang sih aku udah ngambil 8 BA deh ambassador kayaknya, gara-gara mereka. Padahal sebelumnya dulu nggak pernah loh sampai sebanyak itu, mentok 2 lah. Oke, mungkin ya ini balik lagi ke, Masih diliatin. kepercayaan guys. Aku ngeliatin karena aku mikirnya kalau aku tutup pipetnya marah nggak dia ya? Marah dia, Oh jangan. marah dia. Ya Ban pokoknya jadi yang boleh ngambil makanan oh, minumannya cuma orang tua asuhnya dia. oh gitu. Oke, jadi kalau aku macam-macam coba-coba itu dia marah. Terus ini yang kecil nih adiknya. Bukan, kan beda seller. Enggak, maksudnya ibaratnya kamu tuh menempatkan dia sebagai adiknya. Adik kamu dari tadi bahas Kathleen, adiknya nggak marah. Kadang-kadang iri sih dia. Oh gitu. Dari awal datang udah iri sih. Oh gitu. Udah diajak duluan ke Kathleen soalnya. Oke. Kathleen nakal juga. Nakal dia. Jadi sedikit cerita nih. Sedikit cerita. Jadi si Nana ini kan order sudah lama sekali. Karena PO ya dari Thailand ya, kurang lebih 2 bulan kan order si Nana ini. Jadi si Kathleen ini masih di Medan untuk ganti rambut. Karena ini rambutnya mahal. Jadi ini rambutnya baru ganti. Jadi dia di Medan kurang lebih 2 minggu buat ganti, karena kan OTB kan lama ya. Dia belum datang. Nah si Nana ini sudah sampai. Terus pas sampai si Nana ini si Kathleen belum datang loh. Jadi langsung bukain minuman kan. Si Nana ini sudah mau minum dulu, baru sampai langsung mau minum. Biasanya jarang ada doll yang baru sampai langsung minum. Biasanya bahkan ada doll yang perlu kayak setahun, perlu berbulan-bulan untuk dia mau minum. Ini dia udah mau naik nih, minumannya udah mau naik kolanya. Si Kathleen langsung ngebut dong, kenceng banget Kathleen. Nah, Sekarang kayak dia Kathleen juga lagi pamer ya. ya dia suka pamer, tapi sekarang udah gak terlalu sih. Eh, Kalau awal-awal pamer. Oh ini kalau bisa dilihat tuh yang sebelah sana itu lebih kenceng sorotannya daripada yang sebelah kiri guys. Karena kan dia kan powernya juga masih belum terlalu kuat sih Nana, karena baru datang juga. Jadi dia kalau minum sampai sini udah cepet kenyang gitu. Jadi dia baru datang tuh dulu, padahal dolnya belum nyampe rumah nih, udah pamer, udah kayak dia. Jadi katanya Jerome gue bilang gini, lebih hebat aku loh daripada kamu, kayak gitu dia ngomong lebih. Terus dia bilang mami lo lebih sayang aku daripada kamu gitu dia ngomong. Jadi ini tuh langsung tiba-tiba langsung stuck sehari full nggak mau minum, tau nggak? Mbak ya. Iya, langsung Oh ya biasa kayak punya anak ya. memang kayak mereka anak kecil basicnya. Oke. Dari tadi kayaknya aku ngedengar kelebihannya terus ya guys. Kekurangannya atau bahayanya ada nggak sih punya kayak gini? Untuk bahaya sih atau kekurangan sih, untuk pribadi nih ya saat ini belum ngerasain apa-apa, tapi ada beberapa orang yang dengar dari cerita dari seller yang sebelumnya itu dollnya pada dibalikin. Katanya yang paling parah sih dengar storynya, katanya sampai mecahin kaca. Itu kayaknya ya katanya karena doll itu nggak dikasihin makanan, nggak dikasih minuman, nggak diajak interaksi, dia cuma dipajang ditaruh gitu aja, nggak didoain gitu, dia bisa marah. Ya itu gimana ya? Jadi memang harus mencintai sekali gitu guys. Jadi ketika kalian juga punya ya anggaplah peliharaan ya. Peliharaan ya kalian kasih makan kan yang digigit kalian. Ya cuman nih berhubungan sama spirit kan pasti bisa ngeri. Ya bayangin aja lo tiba-tiba pecah kaca lo. Itu dah, tapi aku mau kasih tahu juga kalian. Jadi apa namanya, kan gue sering buat story kayak makasih udah milih mami ya. Jadi bukan cuman kita aja milih mereka, mereka yang milih kita. Jadi kalau orang Thailand atau biksu Thailand tuh mereka percaya sama satu karma pala, mereka percaya. Dua sama apa sih bahasanya kalau kayak jodoh-jodoh gitu ya? Takdir. Takdir ya, mereka percaya takdir. Jadi memang jujur ya, dulu nggak mau beli Caitlyn loh. Dulu mau belinya Annabelle, mau beli boneka Annabelle. Tapi sering berjalannya waktu, nggak tahu kenapa milih dia. Awal dia datang sih nggak terlalu srek banget sih sebenarnya, kayak biasa aja gitu, nggak nothing spesial gitu. Tapi makin lama makin cantik loh dia. Dari dia dulu kurus nih,
sekarang udah gemukan. Abis itu juga ini jodoh juga awalnya nggak mau nyari dia, awalnya sudah DP boneka yang besar banget, udah DP. Abis itu kayak apa namanya, tiba-tiba uangnya kepake, takut nggak bisa bayar kan, ya udah gue tarik uangnya kan, gue bilang sama orangnya tuh kayak ya ya udah deh kok, yang ini cancel aja dole, untungnya boleh cancel. Dan ternyata boneka yang tak pengen ini tuh jodoh sama orang yang bikinin rambutnya dia, kan masih nggak jauh-jauh ya. Masih nggak jauh-jauh. Dan pada saat itu Kathleen diantar ke Medan, ke Medan kan tempat dia giniin rambut, yang doll yang ku pengen itu udah di Medan kan, handuknya Kathleen ketinggalan di sana. Ya udah langsung aja bilang ke orangnya, ini deh handuknya Kathleen buat si doll yang dipengenin di awal itu kan, siapa ya namanya dollnya, lupa. Alice. Jadi nama doll itu Alice, ya udah kasihin si Alice-nya aja. Mungkin ibaratnya nggak jodoh sama dia, tapi setidaknya jodoh untuk ngasihin dia sesuatu, biar ada aja lah dari sini untuk dia gitu loh. Oke, berat ya bahasannya guys. Tapi dari tadi aku dengar itu beli ini beli di mana, harganya berapa kak? Mahal nggak kak? Kalau dibilang mahal sih, untuk doll pasti mahal, karena kan doll kan pada dasarnya kita beli doll palingnya yang 50, 100, 200, 300 kayak gitu boneka kan. Nah kalau untuk ini, kalau yang look tab itu kisarannya 1 juta paling murah. Kalau yang ini paling murah ada start 500, 800 adalah. Paling mahal itu ada boneka Annabelle, buatan yang buatan film yang di Conjuring itu mereka jual juga. Itu ternyata sempat dapat lihat di orang, kurang lebih 80 juta kayaknya. Bahkan ada doll yang sampai 100. Itu semua isi arwah. Sebenarnya kalau arwah itu mereka ngisiin, sellernya tuh yang mereka indigo, yang memang punya kemampuan buat ngisi. Jadi mereka isi, mereka blessing, baru mereka sekolahkan dulu di sana, maksudnya diajarin dulu untuk berbuat baik. Setelah mereka sudah siap baru diadopsikan, karena kan kita awam ya, orang-orang pengadopsi itu kan awam, jadi kita perlu doll yang memang sudah perfect gitu. Oke. Awal beli masa langsung percaya sih kak? Ya gimana cara ngetesnya kalau kakak tuh percaya? Nggak cuman dari kasih minum dong. Ini bener nggak sih yang aku beli ini arwah ini? Bener nggak sih? Ntar arwah penjahat aku dimasukin kan, ngomongnya gitu ya? Iya, iya. Sebenarnya awal beli sih nggak terlalu nggak terlalu expect yang macam-macam gitu, nggak terlalu kayak ngarepin lebih, itu nggak, lebih ke kayak apa ya, ya udah sih, udah aku beli juga kan gitu kan, udah dibeli juga kan. Jalanin aja. Waktu itu nggak terlalu greget soal dia harus minum, nggak sih, cuman kebetulan pas itu lagi mau ngelukat, terus pas ngelukat di tempat jero yang temen itu, ternyata jeronya punya doll. Ternyata nggak tahu dia punya doll ternyata. Terus Kathleen kenalan sama doll yang di sana. Sampai sana dia sudah mau niup-niupin gini kola, gelembung-gelembungin kola aja, belum mau minum. Besoknya baru dia mau minum. Ya jadi apa tadi pertanyaan, lupa gue jadi. Iya, kamu ngetesnya dari si jero mangku itu. Nggak ngetes sih sebenarnya. Jadi jero mangku itu ngasih tahu juga lah ya. Dia ngasih tahu memang jeronya tuh yang ngebisiin dia gitu loh, kayak ngebisiin ke dia, minum dong, kayak kita kan ngerayu nih, minum dong deh, minum dong, sama kayak kita ngerayu anak kecil buat makan dong, kayak gitu. Tapi kamu bukan dikasih tahu beli, dirayu sama teman kamu yang jero itu untuk beli doll, itu bukan dia yang ngasih tahu. Tapi tiba-tiba ketemu sama orang, oh sosmed, terus kamu ngobrol gitu. Enggak sih, Oh, cuman kepo langsung cari tahu sendiri. oh gitu. Oke. Iya. Oke, jadi udah kamu tester lah dia gitu ya. Bukan tester sih, bener bahwa ini Kathleen gitu, bukan yang aneh-aneh. Karena kan juga udah disembayangin. Jadi nanti aku kasih cuplikannya kok, temanku nih suka sembayangin boneka-bonekanya guys. Jadi dibawa ke arah yang positif. Bisa nggak sih dibawa ke negatif? Ini terakhir, pertanyaan terakhir kak. Kayaknya udah capek banget mereka. Udah capek, udah kenyang mereka nih. Terakhir nih, bisa nggak sih dibawa ke hal negatif, misalnya memang pesugihan? Kalau look tab setauku sih ya nggak bisa ya, karena dia kan sudah disumpah, udah ada mantranya, dia di mantra dulu. Nah kalau yang spirit doll nih kayaknya sih bisa, kayak soalnya gini loh. Jadi temanku tuh dia pernah pakai dollnya untuk ya gitu nyakitin orang kayak gitu. Memang dia
ngarahin untuk ke sana gitu. Oke. Ya, udah jelas ya teman-teman semua. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya tentang koleksinya Kak Kiara. Jadi Baru 2 ya. ini baru 2 karena Kak Kiara ceritanya mau buka panti asuhan. Jadi dia mau beli banyak banget. Ya, jadi percaya nggak percaya yang aku tampilin ini real. Aku berani bilang real karena aku melihatnya tanpa rekayasa, tanpa aku pause, tanpa aku tambah-tambahin apapun. Terus boneka ini aku nggak bisa mau kayak temanku nitip salam, coba dong Kak Jailin biar dia nakal. Kayak aku nggak berani deh ya guys. Jadi aku tolak permintaan kalian yang itu. Ada temanku, jadi aku punya teman dan dia tuh mau coba beli, tapi dia mau suruh aku tester ke kamu. Sebenarnya gini. Kadang kalau kita ngeliat dari video aja kita berani gitu loh, tapi kalau kita udah ngeliat langsung auranya beda loh. Sebenarnya gini, pernah ada kejadian nih, ponakan dari Jero Mangkunya itu ngejatuhin dolnya, nggak sengaja kan, anak kecil kan. Tiba-tiba anak kecil itu jatuh. Bayangin dong apa yang terjadi sama orang dewasa, apalagi dengan unsur sengaja kan. Yang nggak sengaja anak kecil aja bisa jatuh dibikin sama dia. Jadi kalau menurutku sih kalau mau adopsi untuk kayak dicoba-coba, mending tak saranin jangan. Soalnya itu beresiko banget loh. Beresiko nanti dianya marah karena dia kan spirit doll. Dia tuh kayak gimana ya? Spirit doll juga pada dasarnya dia spirit kan sebelumnya manusia. Dia bisa ngerasain benci, bisa ngerasain cemburu, bisa ngerasain marah, bisa ngerasain seneng gitu. Jadi kalau misalkan mau di tes tuh kenapa harus tes yang jelek gitu? Kenapa nggak tes dia ajak berbuat kebaikan, terus kita lihat apa yang kita dapat feedbacknya dari kita ajak dia berbuat baik, ya nggak? Jadi ini bukan ajang kalian buat ngoleksi barang aneh ya guys. Dia memang antik, dia memang unik, tapi bukan buat kalian yang berpikirannya ini buat showingku apa, kayak mungkin kayak orang-orang pecinta, sorry to say, ada yang orang yang pecinta jenglot gitu ya. Ya mungkin nggak kayak gitu guys, ini spirit doll ya. Kalau jenggot kan Ajang pamer dan power dan arahnya ke negatif, buat memang mungkin energinya besar buat yang nggak baik. Kalau ini, kalau kalian mau ngetes energinya, kalian positif aja, tapi kalau kalian emang tulus bisa ngerasain auranya gitu guys. Soalnya aku pernah kejadian, sering banget sih nggak pernah ya. Jadi setiap Jumat tuh kan Jumat berkah, bagi-bagi makanan. Misalkan nih, beli 150.000 nasi bungkus kan, beli 150 nasi bungkus. Pas sudah selesai, tiba-tiba ada yang beli orderan di all shopku seharga yang lebih dari 150 atau bahkan 150. Jadi benar-benar apa yang keluar tuh langsung balik saat itu juga. Udah Jumat berkah udah berjalan 3 kali sih dan langsung balik memang. Oke, jadi Kak Kiara ini punya program Jumat Berkah, itu bakal selalu setiap Jumat Kak? Setiap Jumat. Karena kan menurut ini sebenarnya gini loh, Jumat berkah tuh terinspirasi dari dia sih, dia yang minta gitu loh. Dimana Kak tahu dia minta? Udah batin? Serius? Dia ngomong? Bisik? Iya. Kak sehat? Jadi sebenarnya gini loh, kadang-kadang tuh ngerasa kayak mungkin nih halu nih kayaknya nih kan, atau imajinasi nih kan gitu. Tapi waktu ini sempet sih, waktu di tempat jeronya tuh sempat dibuka sih sedikit batinnya. Terus semenjak itu kayak udah mulai, semenjak ngelukat di sana lah, semenjak di sana tuh mulai kayak nyatu gitu loh. Pas dianya nggak ada tuh kayak sepi gitu, tapi pas dianya ada tuh kayak rame banget, padahal di rumah lagi berdua aja gitu. Cerewet banget dia nih, cerewet banget, centil banget. Oke, guys, katanya cerewet dan centil. Jadi yang cuma bisa dengerin ya Aku aja. ibu asuhnya guys. Jadi kalau ngeliat dari cara dia bicara, dia real guys. Kalau dia rekayasa pasti tapi dia ngomongnya lancar banget. Jadi nggak ada skrip juga di kamera tuh, nggak ada skripnya guys. Gak punya uang gak buat skrip guys. Loh, bangke. Ya, oke, kayaknya itu aja. Tapi kalian tunggu ya, karena Kak Kiara ini mau buka konten YouTube yang ngulik-ngulik seputaran boneka ini sih guys. Jadi kalau mau lebih tahu detailnya, pokoknya kalian ada telepon tuh Kak. Wah ngajak ribut nih bener nih. Ya nggak apa-apa. Oke lah. Ya jadi kalau kalian mau tahu lebih detail lagi tentang Kak Kiara atau bahkan koleksinya, bahkan yang kalian pengen tahu dan pengen beli boneka ini, kalian boleh tanya Kak Kiara, boleh DM kalau pengen beli.
Kalau kalian pengen beli bisa sama Kak Kiara juga. Bisa ya, Kak? Ya, jadi kalau mau beli bisa sama Kak Kiara. Nanti aku cantumin lagi sekali IG-nya Kak Kiara. Oh, ada. Oh, ada IG dollnya ada. Jadi kali ini aku cantumin adalah IG-nya dollnya. Jadi kalau kalian mau beli juga bisa ke sana. Mau kalian collab atau mau buat YouTube dengan bonekanya juga bisa. Kalian bisa langsung DM aja atau bahkan kalau kalian mau mungkin ikut Jumat Berkah itu bisa juga. Jadi Kak Kiara ini memang benar-benar jiwanya sosial sekali ya teman-teman. Suka rame-rame. Rame ya. Jadi ya itu sih yang aku bisa kasih di video ini guys. Mungkin kalian masih banyak pertanyaan lagi. Sisanya aku serahin ke Kak Kiara atau mungkin yang lain kalau pengen lebih tahu lagi pokoknya DM aja ke IG-nya. Apa tuh IG-nya kalau boleh tahu? Apa gantian dong. Ya, sibuk semua. IG-nya apa? IG yang mana kayak gini? Kiara. Kiara Spirit Doll. Kiara Spirit Doll. Jadi IG-nya namanya Kiara Spirit Doll. Oke guys. Oke kayaknya cukup itu aja. Ini dong kasih tahu dulu dong, kita bakal kalian harus pantengin terus di YouTube channel ini karena kita bakal collab lagi ke tempat angker. Oke, jadi emang pecinta angker ya. Jadi Kak Kiara nih memang untuk channel YouTubeku nih nanti akan lebih sering penelusuran ke tempat angker. Cuman gara-gara kondisi PPKM dan banyak orang sakit nih, jadi kita memang benar-benar milih-milih waktunya ya. Sedem ya. Jadi pokoknya saksiin terus videoku, pantengin terus channel YouTubeku, dan aku juga selalu minta support teman-teman semua supaya aku bisa menghasilkan video-video yang lebih bikin kalian penasaran lagi. Jadi aku minta like, comment, share, dan subscribe-nya buat teman-teman semua. Jika memang ada salah-salah kata aku minta maaf, dan kalau kalian memang ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman semua. Oke, kayaknya udah cukup malam, ini udah malam ya teman-teman. Enggak creepy banget ya. Jadi aku tutup. Kalau emang kalian pengen ada apa, jangan lupa untuk komennya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Chandra. Saya Kathleen. Dan Ini Nana dulu. Nana. Oke, salam Chance Entertainment.